Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, kita sering belajar di sekolah-sekolah tentang penemuan sebuah negara yang kini disebut sebagai negara adidaya, yakni Amerika. Alkisah dijelaskan, dahulu pada tahun 1492 Masehi, diutuslah seorang pelayar yang sangat dikenal dalam sejarah, yang bernama Christopher Columbus untuk menemukan rempah-rempah, karena saat itu rempah-rempah sangat mahal di Eropa, khususnya Spanyol. Dalam pelayarannya, ia terkejut melihat sebuah pulau yang ia menyangka sebagai India atau daratan Asia. Karena itulah, ia menamakan penduduk pulau itu Indian, atas keyakinannya bahwa ia telah sampai di India dan penduduknya berkulit kemerah-merahan. Padahal, Columbus telah singgah ke pulau yang belum pernah ia kenali. Hingga beberapa tahun kemudian, datanglah seorang pelaut setelahnya yang singgah di pulau ini, yang bernama Amerigo Vespucci. Dan kelak pulau ini pun dinamai Amerika, diambil dari namanya Amerigo, dan selesailah sejarahnya. Namun, ketidakpuasan para peneliti sejarah pun membuahkan hasil. Mereka pun mengungkap sebuah pelajaran yang disembunyikan dari dunia, khususnya kita umat Islam. Padahal Columbus sudah mengetahui keberadaan pulau tersebut, dan ia sadar akan keberadaan kaum muslimin di pulau itu. Oleh karena itulah, atas dukungan sang penguasa Spanyol, yakni Isabella, yang merupakan ikon wanita yang dikenal dengan kekejiannya terhadap kaum muslimin. Bahkan, ia sengaja menugaskan Columbus untuk berlayar ke benua Amerika dengan tujuan menghilangkan peradaban Islam di sana. Di sebuah ruangan istana Alhambra, yang kini ruangan tersebut sudah menjadi objek wisata dunia oleh pemerintahan Spanyol. Oleh karena itu, kita akan ungkap bahwa hubungan wilayah yang kini bernama Amerika dan kaum muslimin telah terjalin sejak lama. Dan inilah sejarahnya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terdapat seorang ulama tabi'in yang bernama Amir bin Syurahbil al-Humairi, atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi pernah menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Disebutkan dalam kitab Al-Hajj ala Tijarah was Sina'ah wal A'mal, karangan Abu Bakar Al-Khalal. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah memiliki sekumpulan hamba di seberang Andalusia atau Spanyol. Jarak antara mereka ke Andalusia seperti jarak kita, Kufah atau Irak, ke Andalusia atau Spanyol. Mereka menganggap bahwa tiada satu makhluk pun yang bermaksiat kepada Allah. Kerikil mereka adalah permata, gunung-gunung mereka adalah emas dan perak. Mereka tidak bercocok tanam dan berladang. Ada sebuah pohon berbuah di setiap rumah mereka. Itulah makanan mereka. Sudah menjadi bukti sejarah bahwa benua Amerika termasuk sebagai benua yang kaya akan rempah-rempah. Selain itu, Amerika juga dikenal dengan kekayaan emas dan peraknya. Sebagai bukti, pada tahun 1848, di mana saat James Marshall menemukan bongkahan emas di American River saat membangun tempat penggergajian kayu untuk John Sutter, ahli pertanian. Kita lanjutkan. Lalu pernyataan Imam Asy-Sya'bi yang menyatakan lokasi tempat tinggal mereka, jika kita bandingkan jarak antara Kufah tempat tinggal Imam Asy-Sya'bi dengan Andalusia, maka akan kita dapati jarak tersebut sama dengan jarak Andalusia ke benua Amerika. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Pertanyaannya, kenapa Imam Asy-Sya'bi memilih kata Andalusia? Ternyata, jika ditelusuri, dari sinilah diberangkatkan sebuah ekspedisi penelitian Islam pertama kalinya. Dengan kata lain,
kaum muslimin telah mengetahui keberadaan sebuah daratan di seberang Andalusia. Namun, bagaimana Imam Asy-Sya'bi mengetahui kumpulan orang yang belum diketahui? Apakah ada yang memberi tahunya atau dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu alam. Namun pastinya pernyataan ini bukanlah khayalan ataupun kebetulan. Selanjutnya, pada tahun 63 Hijriah disebutkan dalam kitab Tarikh Ar-Rusul wal Al-Muluk karya Imam At-Tabari rahimahullah dan Al-Kamil Lit-Tariq karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah disebutkan bahwa seorang ksatria muslim keturunan Quraisy, sepupu dari sahabat mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang bernama Uqbah bin Nafi' rahimahullah yang dikenal dengan perjuangannya dalam pembebasan Tunis, Aljazair, dan Maroko hingga sampai di tepian Samudra Atlantik yang saat itu dikenal sebagai Laut Kegelapan. Di sana, ia mendatangi laut itu dengan linangan air mata sambil mengangkat tangannya ke langit. Lalu, ia berucap dengan suara yang keras di antara hamparan suara ombak laut yang gelap. Ya Allah, seandainya aku tahu di seberang sana ada sebuah daratan, niscaya akan kuseberangi lautan ini di jalan agar dapat kutinggikan kalimat La ilaha illallah. Hal ini membuktikan telah ada niat dari hati yang paling dalam untuk menyebarkan kalimat tauhid ini ke penjuru dunia. Hingga pada abad ketiga Hijriah, berangkatlah seorang sejarawan muslim terkenal, Abul Hasan Ibnu Ali Al-Mas'udi dalam kitabnya Murud Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jauhar. Dikisahkan seorang petualang dari Cordoba yang bernama Al-Qashqash bin Sa'id Ibnul Aswad telah menyeberangi laut kegelapan tersebut bersama sekelompokannya hingga mereka sampai di daratan di seberang laut kegelapan, tidak lain adalah Samudra Atlantik, dan beliau kembali pada tahun 889 Masehi. Sekembalinya dari perjalanan tersebut, Al-Qashqash menceritakan bahwa ia mendapati sekumpulan penduduk di daratan tersebut. Dijelaskan pada abad ke-6 Hijriah, seorang ahli geografi muslim yang bernama Abu Abdillah Muhammad Al-Idrisi Al-Hashimi Al-Qurashi atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Idrisi membuat peta dunia pada tahun 1154 Masehi. Peta ini dibuat berdasarkan mode pola dunia yang membuktikan umat muslim mengetahui bahwa bumi itu bulat sebelum teknologi modern membuktikannya. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat model peta yang seperti ini. Namun perlu diketahui, para ahli geografik dulu menggambar peta ini dengan cara yang berbeda karena mereka meletakkan arah utara di bawah dan arah selatan di atas. Dan coba kita balik gambar peta ini, maka akan kita dapati bahwa garis pantai Maroko kiri tengah sampai ke garis Eropa kiri atas. Seakan-akan Al-Idrisi menggambar sebuah daratan luas di seberang Samudra Atlantik, dan beliau juga tidak menyebutkan sebuah kepulauan, melainkan sebuah daratan yang berarti luas atau sebuah benua. Selain itu, Al-Idrisi yang hidup awal abad ke-10 Hijriah ini menyebutkan dalam kitabnya bahwa ada sekumpulan para pemuda muslim yang berlayar dari Lisboa atau Lisabon, yakni sekarang ibu kota Portugal, yang dulu masih di bawah kekuasaan muslimin. Al-Idrisi menyebutkan bahwa para pemuda tersebut berhasil menyeberangi lautan kegelapan. Lalu sebagian dari mereka kembali dan menceritakan perihal sebuah daratan yang mereka singgahi dan orang-orang yang mereka temui. Selanjutnya, mereka mengatakan sekumpulan orang-orang yang mereka jumpai tersebut, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Dan ini membuktikan bahwa sebelumnya pernah ada komunitas Arab yang singgah di daratan tersebut. Dan yang menarik lagi bahwa 300 tahun sebelum Columbus tiba di sana, sudah ada dari kalangan Arab yang singgah di daratan luas tersebut, atau Amerika. Jika kita lihat dari peristiwa ini, dan berikut penjelasannya, maka dapat kita simpulkan bahwa mereka telah sampai di Kepulauan Karibia, tepatnya di Kepulauan Kuba dan Hispaniola.
ke-8 Hijriah, seorang sejarawan Muslim, Syihabuddin Al-Umari, dalam kitabnya Masalikul Absar fi Mamalikil Amsar, mengisahkan sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa seorang sultan dari kerajaan Islam Mali, yang merupakan sebuah kerajaan Islam besar pada saat itu, yang beribu kota di Timbuktu, dengan sultannya bernama Mangsa Musa rahimahullah, yang membentang hampir di sepanjang Afrika Barat hingga tepian Samudra Atlantik, sudah tentu lebih besar dari negara Mali sekarang. Al-Umari mengisahkan bahwa ia pernah bertemu dengan Mangsa Musa saat berhaji pada tahun 1324 Masehi, dan menceritakan bahwa pada saat itu saudaranya memintanya untuk memegang kendali kerajaan karena ia akan menyeberangi Samudra Atlantik menuju ke sebuah daratan di seberangnya dengan 200 kapal, dan pada saat kejadian tersebut ia tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu, Mangsa Musa pun mengambil alih kerajaan besar tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan, siapakah raja tersebut? Didapatilah bahwa raja tersebut bernama Abu Bakar bin Muhammad atau Abu Bakar II. Beliau adalah mangsa atau raja ke-9 kerajaan Mali. Raja ini meninggalkan kerajaannya dan pergi ke sebuah wilayah yang ia belum pernah mengetahuinya dengan 200 kapal pada tahun 1311 Masehi. Hal ini tidak lain ia lakukan hanya untuk menyebarkan agama Allah. Inilah catatan yang ditulis oleh Al-Umari saat berjumpa dengan Mangsa Musa, seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Bahkan dari sejarah Mali ini pula terungkap sebuah fakta sejarah yang disembunyikan, yakni kebesaran dan kesuksesan sebuah kerajaan, ya Kerajaan Mali, yang kini dipelintir sejarahnya sebagai negara terbelakang, dan Perancislah yang membawa peradaban di sana. Dari bukti sejarah ini juga membuktikan bahwa jauh sebelum Columbus, kaum muslimin sudah terlebih dahulu tiba di wilayah yang kini disebut benua Amerika. Dan yang lebih mengejutkan lagi ialah sebuah manuskrip yang ditulis oleh Columbus yang menyatakan bahwa sebagian Amerika mempelajari cara pemurnian emas dan mencampurkannya dengan barang tambang lainnya. Lalu Columbus menambahkan bahwa cara seperti itu hanya ada di benua Afrika, yang tidak mungkin dipelajari oleh pemukim Amerika secara kebetulan belaka. Tambahan sedikit, pada tahun 1493 Masehi, Christopher Columbus menulis dalam catatannya sebagai berikut. Para penduduk di sana mengenakan pakaian katun yang merupakan pakaian wanita muslimah Granada atau Andalusia. Columbus juga menyatakan bahwa ia mendapati sebuah masjid di Kuba. Kita akan mengungkapkan pendapat seorang peneliti sejarah Eropa, seorang peneliti asal Meksiko yang bernama Manuel Orozco Epiro, pada tahun 1880 menuliskan dalam bukunya Sejarah Lama Penjajahan Meksiko, menjelaskan bagaimana keadaan Amerika sebelum Columbus. Ia menyebutkan Brazil dan Amerika khususnya telah dihuni oleh sejumlah ras hitam dari Afrika yang tersebar dari Amerika Selatan, Tengah, Utara. Jika kita runut sejarah di atas, sudah tentu yang dimaksud adalah ras hitam muslimin Afrika. Selanjutnya, pada tahun 1920 Masehi, seorang profesor dari Amerika, Leo Wiener, yang merupakan seorang Yahudi dan menjadi dosen di Universitas Harvard, menuliskan dalam bukunya yang berjudul Afrika dan Penemuan Amerika. Dia menjelaskan, sebenarnya Columbus sudah benar-benar mengetahui tentang keberadaan kaum muslimin di Amerika. Ia juga menunjukkan sebuah bukti pertanian, bahasa, dan kebudayaan yang menyatakan bahwa suku Mandi telah tersebar di Amerika Tengah dan Utara, lalu menikah dengan dua suku India, Iroquois dan Kunker di Amerika Utara. Lalu mereka menyebar di kepulauan Karibia di selatan dan terus ke utara sampai Kanada. Yang didapat pada tahun 2000 Masehi,
seorang wanita yang bernama Luisa Isabel Alvarez de Toledo. Ia adalah seorang bangsawan kota Sidonia, Spanyol. Dikisahkan pada saat itu sedang merenovasi salah satu istana peninggalan keluarganya. Secara kebetulan, ia menemukan sekumpulan dokumen Islam yang berbahasa Arab yang berasal dari Muslimin Andalusia. Dalam dokumen ini ternyata memuat penjabaran keadaan Amerika lengkap dengan umat Islam di sana. Sejarahnya, dokumen ini disembunyikan oleh para pendahulunya yang merupakan seorang pejabat dan jenderal satuan militer Spanyol. Namun, Isabel merasa khawatir dokumen ini akan dibakar selepas kematiannya. Maka, ia pun merangkumkan dokumen tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Afrika versus Amerika, yang memuat penjelasan lengkap tentang keberadaan Muslim di Amerika. Dan pada tahun 2001, BBC pun meliput Isabel dalam sebuah karya tulisnya.